Mas Ibda Mansyah, Ibu Ibda Mansyah yang bersedia untuk memberikan Bagi kesaksian. kelompok satu kami. Setiap orang mempunyai hak untuk menyuarakan segala sesuatu, istilahnya ya dunia negara kita adalah negara yang dimana memberikan kebebasan untuk bersuara dalam arti menyuarakan apa yang menjadi inspirasi dan segala macam yang punya kita. Itu pun diizinkan, tetapi dalam posisi tetap teratur, terarah, semuanya sesuai dengan aturan segala macam. Nah, kalau di sini saya lebih ke sebagai anggota BRIMOB-nya sendiri, di mana tugas dan fungsi anggota BRIMOB itu dalam demo itu diposisikan sebagai tim pemukul terakhir. Wah, itu pasti berat banget itu sebagai pemukul terakhir, karena itu yang paling, ya sudah tim terakhir yang diharapkan untuk bisa mengamankan. Semuanya berdasarkan peraturan Kapolri, perundang-undangan, dan kita semuanya udah laksanakan. Di mana itu awal itu ada tim nego. Tim nego itu kenapa polwan? Karena istilahnya mungkin kalau perempuan istilahnya kayak gimana ya, kita kalau di ibarat kata keluarga, kembali ke keluarga, di mana-mana kita mempunyai sebuah keluarga, mungkin memang beda-beda versi dan segala macam, tapi yang lebih pada umumnya kita kalau mau ngapa-ngapain, kita kalau mau minta sesuatu kayak anak ya, dia akan ngomong ke ibunya dulu nih, baru ke bapaknya kan, pada umumnya. Nah, begitupun juga yang kayak tim nego itu, kan kalau wanita tuh lebih kepada kayak perasaan, kelemah lembutan, segala macam. Jadi kenapa diawali dengan tim nego? Karena itu polwan, tugasnya dari mereka menenangkan para demonstrasi yang sudah mulai, udah kelihatan kayak mulai mengarah ke anarkis gitu kan. Jadi mulai menenangkan, iya kita tenang Bapak Ibu di sini, kita akan menampung dan bla 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 bla. Seperti apa? Karena saya belum karena tugas saya bukan yang di situ. Saya tugasnya kebetulan memang di BRIMOB yang dimana kalau mau dibilang kayak turun langsung, kemarin sih saya nggak langsung turun langsung, tapi saya lebih di pengamanan Mako yang Kuitang. Kebetulan kemarin itu yang sempat viral itu adalah satu-satunya adalah saya kebetulan. Jadi beda dengan yang 2019. 2019 itu saya turun langsung dan saya itu di dalam tim anti anarkis. Nah, di mana kala saya langsung ketemu langsung dengan pendemo, para demonya itu menenangkan mereka, bahkan itu udah memang karena udah brutal waktu tahun 2019 itu, saya juga turun di situ. Memang agak-agak ekstrem juga sih sebenarnya. Kenapa ada yang namanya tim polwan anti anarkis? Begitu juga sama. Nah, istilahnya kalau di kita, kalau yang waktu itu tuh, itu lebih ke yang kata Brojo, gimana cara untuk menenangkan. Nah, kita udah upaya yang kita buatkan di situ, masyarakat nggak tahu kalau kawannya itu masih bujangan kayak emak-emak kayak, yang dia tahu bahwa itu anggota BRIMOB. Padahal ini kan sudah kita mengarahkan bahwa di situ itu kita apapun yang terjadi nggak, istilahnya bodoh amat lah, kata bahasa kayak dari pimpinan kita sendiri, mau itu siapa. Kebetulan waktu tahun 2019 saya tuh baru selesai lahiran anak, dan di mana kala anak saya pun mencabut hak-hak itu dan ASI dan bla 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 blanya tuh hilang, karena memang ditugaskan, diperintahkan saya akan laksanakan berita itu. Saya meninggalkan bayi saya yang baru 3 bulan, dan saya akan turun gitu kan. Nah, di situ siapapun dia nggak akan tahu gitu kan. Dan dia tahunya oh itu BRIMOB gitu. Tapi dia nggak tahu kita ini dalam keadaan apa segala macam. Tapi apapun yang terjadi kita sudah memang disiapkan, disiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Saya lebih ngambil contoh yang 2019 karena memang saya turun langsung. Nah, di situ kita
karena waktu itu 2019 pendemonya tuh lebih banyak perempuan. Nah, waktu perempuan, ibu-ibu ya, di situ kita pas turun, kita nggak langsung kayak ada pemukul terakhir. Memang kita lakukan, tapi kita bersuara. Tetap tolong berhenti, tolong berhenti. Karena memang itu kan memang udah fatal banget. Tapi setidaknya ada suara, oh ternyata blok itu isinya bukan cuma laki-laki doang, ternyata di situ perempuan gitu lah. Jadi biar mereka punya istilahnya kasaran kita sih punya hati belas kasihan ya gitu. Oh ternyata ada perempuan juga ya di situ. Jadi mereka setidaknya jadi selama yang melakukan itu laki-laki gitu kan, dengan adanya kayak gitu mereka akan orang tuanya atau saudaranya yang perempuan, jadi mereka meredahkan segala sesuatu, misalnya emosi mereka bisa terkontrol segala macamnya itu, jadi ya bisa agak menenangkan. Tapi waktu itu memang ya, namanya juga udah brutal, ya mau gimana itu pun yang sudah terjadi, karena di luar dari situ kan kita juga nggak tahu, ada mungkin ada kepentingan khusus yang kita nggak pernah, karena kalau kita adalah memang benar-benar yang memang ditugaskan untuk uh, tugas yang memang kita udah lakukan, jadi apapun terjadi ya udah ini tugas yang kita harus emban dan namanya, dan ini porsinya gini udah kita siap aja gitu. Tapi upaya yang kita buat untuk setidaknya biar mereka tidak arogansi segala macam, yaitu dipulangkan ke pribadi masing-masing. Yang 2019 itu sangat brutal banget, dan itu sudah upaya-upaya dari pimpinan kita juga melakukan hal-hal yang mana di situ itu memang dikhususkan namanya kompi anti anarkis, kita squad waktu itu kan. Memang di situ isinya cuma poluan brimob perempuan, dan itu udah kita laksanakan. Tapi memang waktu itu 2019 memang sangat-sangat brutal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan dari awal juga, kita akan silakan karena negara ini adalah negara yang memberi kebebasan untuk kita berbicara ya. Jadi boleh menyerahkan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu, tapi tetap pada posisi yang dalam artinya tetap rapi, teratur, semuanya itu akan berjalan lancar dan aman sih, itu aja. Nggak ada tips yang lain, tetap itu aja. Yang penting silakan, tetapi dengan sesuai aturan segala macam, karena semua itu akan tetap kita menyikapi dan segala macam. Yang penting sesuai dengan aturan. Kenapa kita mengambil pandangan dari sosialisme? Karena tentu setelah saya pribadi mengamati tentang apa yang terjadi di Indonesia ini, kami rasa kami ini hidup tidak diideologikan mana-mana, Bapak. Ketika orang bilang Pancasila adalah ideologi, tentu salah. Ketika kita sebut komunisme adalah ideologi, itu sudah dilarang. Ketika kita sebut kapitalisme, namun penerapan kapitalisme di Indonesia pun juga sudah melanggar aturan, gitu. Jadi ketika kita menyebutkan ideologi-ideologi yang ada dan diterapkan di dunia, saya rasa di Indonesia tuh hukum-hukumnya, norma-normanya itu tidak diterapkan. Yang artinya ya ini hanya untuk memakan golongan tertentu aja. Yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Tidak ada penengahan dari pemerintah yang bagaimana yang miskin bisa kaya dan yang kaya bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakatnya dan ekonomi dari negaranya. Seperti itu sih Bapak. Kenapa makanya kita mengambil pandangan dari sosialisme ya. Seperti itu Bapak. Indonesia kalau kita belajar, kita tarik sejarahnya di 1945 itu, pemilihan untuk memutuskan menjadi republik aja itu satu keputusan yang dalam tanda petik kalau menurut saya agak awkward, agak aneh gitu pemilihannya. Kenapa memilih republik? Kalau kita lihat sebelum tanggal 17 Agustus itu kan Indonesia yang belum ada nama Indonesia sebenarnya ya, itu kan kumpulan dari banyak kerajaan, benar ya? Nah,
Kalau di Jawa sendiri ada mulai dari kerajaan Mataram kuno sampai yang terakhir di Ternate juga kerajaan, di Aceh kerajaan. Lalu saya juga belum lahir di situ ya, tapi intinya kenapa kita milih republik gitu? Sementara konon cerita katanya negara yang pernah bersemayam di Indonesia, dalam tanda petik ya, di Nusantara gitu, masih tetap memilih monarki, kerajaan. Belanda itu kerajaan, Jepang juga kerajaan, apalagi Inggris kerajaan. Lu Indonesia lo berani-beraninya milih republik gitu loh. Terus memilih demokrasi sebagai alat untuk menjalankan roda kenegaraan gitu. Jadi bagi saya itu sebenarnya question mark yang sangat besar, dan sampai sekarang itu saya juga belum ketemu jawabannya kenapa. Gitu. Kenapa nggak udah setiap pulau dalam tanda petik misalkan ya Ternate ada raja, Jawa ada raja, udah. Yang lucu kan sekarang di Jogja misalkan, Jogja dikasih hak istimewa, ya, daerah istimewa Yogyakarta. Ada apa namanya? Ada raja di situ, gitu kan? Jadi sebenarnya saya bukan ahli tata negara, juga bukan ahli di bidang administrasi negara, cuman saya melihatnya ada sesuatu yang aneh di situ, ya kan? Kenapa misalkan Jogja tetap dibiarkan kerajaan gitu, tapi mungkin Ternate loh kok jadi nggak ada, kesana jadi provinsi lagi, provinsi kabupaten kota gitu misalkan ya, akhirnya kerajaan di Ternate misalkan jadi cuma hanya objek kunjungan wisata. Karena sebenarnya gini kan, ribut-ribut soal Agustus kemarin. Nah, itu kan udah pernah juga kita rasakan, mungkin kalian belum lahir ya. Saya pernah merasakan di tahun 98 gitu. Iya, terus kok ini berulang gitu, ada apa ya gitu. Saya sih nggak terlalu yakin ya itu pure masalah kesenjangan gitu. Masalah, saya nggak perlu ceritakan, cuman kalian harus riset tuh di situ. Jadi melihat, oke gini ya, kalau misalkan lah, kembali lagi ke 45 tadi, kalau misalkan kita sudah sepakat dalam tanda petik, meskipun kalian juga nggak punya andil, saya pun juga nggak punya andil di situ untuk bersepakat bahwa Pancasila adalah falsafah. Kalau Pak Presiden Soeharto bilang itu ya falsafah ya. Falsafah itu kan sesuatu yang mendasari secara intrinsik negara agar lima nilai itu menjadi landasan moral intrinsik negara gitu ya. Ujungnya kan adalah di keadilan sosial gitu. Jadi kalau negara yang punya ideologi seperti USSR kan juga sudah kolaps ya kan, kolaps. Tinggal sekarang China juga saya rasa juga mungkin satu-satunya negara komunis ya, benar ya, negara komunis yang cuman itu ke dalam, value ke dalamnya, tapi kalau keluar dia kapitalis gitu, iya kan? Tapi kalau dilihat trennya dari misalkan 1945 sampai sekarang, tetap sih negara itu semuanya defaultnya kayaknya ingin memperluas wilayah atau memperluas expand ya. Setiap negara pasti ingin expanding. Karena apa ya, biasa namanya negara pasti punya kebutuhan kan, kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan tentang gimana bisa mencukupi secara fisiologi ya, makan, minum warganya gitu. Maka dia expand untuk bisa dalam tanda petik ya, menjajah atau mengambil resources di negara lain gitu. Jadi anyhow, pokoknya gimana caranya rakyat saya bisa kenyang. Jadi arahnya sekarang ke sana. Nah, kembali kepada falsafah tadi, ya saya pikir semua hiruk pikuk keributan di negara kita itu kok
kalau menurut saya pribadi tadi, karena ketidakberesan kita memahami Pancasila sih sebenarnya. Pancasila gitu ya. Saya lupa siapa yang pernah bicara ini, tapi saya lupa. Tapi saya pernah masih terekam ya. Jadi Indonesia itu aja Tuhan aja dilanggar gitu kan. Berani sama Tuhan gitu. Ya sila pertama aja kita langgar. Jadi bagaimana kita bisa mencapai keadilan sosial kan gitu. Pertamanya. Jadi misalkan disumpah di bawah dalam tanda petik bawah Al-Quran atau kitab suci yang lain gitu ya. Tapi pada prakteknya, pada praktek pelaksanaannya sama sekali nggak seperti orang yang nggak beragama kan gitu. Gitu aja sih. Jadi sehingga macam-macam efeknya gitu. Ya, efeknya macam-macam ya. Salah satunya ya keributan gitu. Keributan itu ya cuman saya pikir itu pasti saya nggak bisa melihat dari satu point of view ya. Mungkin dari masyarakat mungkin juga tadi ada yang merasa jengah gitu, merasa tidak tersalurkan aspirasinya. Atau misalkan ini rakyat lagi susah bekerja kok, yang di sana seperti itu, gitu. Nggak seperti tidak punya empati. Itu kan cuman, saya pikir cuman ornamen-ornamen kecil aja sih, ornamen-ornamen kecil. Cuman kembali kepada bangsa ini itu kan sebenarnya itu tadi. Kenapa ya kita kok milihnya demokrasi gitu? 45. Plus 8 17 plus 8 tuntutan rakyat. 17 plus 8 bukan sekedar angka. Ini adalah suara rakyat yang tak bisa diabaikan oleh para wakil rakyat. Sudah banyak pengorbanan dan nyawa hilang untuk menyuarakan. Ingatlah, politisi sejati tidak akan menghina rakyat. Demonstran sejati tidak akan merusak fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat, apalagi menjarah harta sesama rakyat. Warna hijau adalah harapan, warna merah muda adalah keberanian, dan keduanya menyatu sama seperti kita. Harapan rakyat itu nyata, tuntutan rakyat itu serius. Wahai para pemimpin negara ini, memimpin adalah menderita, jabatan adalah amanah. Amanah itu berat. Jaga niat, jaga perilaku. Jika belum mampu menderita, jangan buru-buru mau mengemban amanah. Hari ini, semoga jadi titik balik. Semoga semua damai. Tuntutan rakyat selesai tanpa demo, tanpa anarkis maupun penjarahan. Mari saling jaga, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Karena tujuan kita adalah Indonesia pulih, Indonesia kuat, Indonesia sejatinya untuk rakyat.